Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengenal tentang user experience. Lupa ini checklistnya udah dihilang spellingnya. Sebentar. Spelling, cek spelling. Jadi ada merah-merahnya. Nah, sekarang nggak ada. Ini bisa dikolapskan ya. Nah, oke. Kalau kemarin di Figma itu kita praktek untuk UI design, user interface design. Karena waktunya yang singkat, jadi yang penting kita bisa membuat interface, user interface, baik menggunakan Figma, Microsoft Word, atau secara manual. Tapi bagusnya memang minimal pakai Microsoft Word. Bisa juga kemarin pakai Visio ya. Tapi saya lihat yang di dikirim ke classroom ada yang sudah berhasil menggunakan Figma. Alhamdulillah. Oke, user experience ini bisa dilakukan di awal, bisa di akhir. Intinya kalau UI design itu berarti bagaimana mendesain web atau aplikasi yang akan kita buat. Sementara user experience ini harus menilai apakah desain yang kita buat itu cocok bagi pengguna. Cocok itu bisa nyaman, mudah, terus jalan gak banyak error lah, itulah pendeknya. Di sini saya kutipkan dari beberapa website. Di bawahnya ada, kalau ini ada angka 1 berarti sumbernya ada di bawah, berarti baris ke 1 gitu. Kalau 2 berarti baris 2 di sumber akhirnya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini katanya pengguna produk digital, bagaimana pengalaman pengguna. Kan experience ini artinya pengalaman, user itu pengguna. Nah, nanti selengkapnya baca-baca di internet banyak sekali. Terus katanya bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk user experience produk yang bagus gitu. Bukan bagus tidak akan menyulitkan pengguna. Jadi jangan sampai kita orientasinya tampilannya bagus sekali, tetapi ketika digunakan kesulitan pengguna itu. Bahkan harus nyari kan. Kita harus sadar bahwa pengguna aplikasi yang kita buat itu bukan dari kalangan komputer, bahkan bukan dari mahasiswa, orang-orang awam, orang tua, itu mereka harusnya bisa menggunakan. Walaupun untuk sebagian kalangan harus kita sosialisasikan dulu, kita harus kita ajari dulu, atau oleh tim-tim yang terkait dengan kita atau yang peduli dengan aplikasi kita, membantu untuk mempelajari, mengajarkan aplikasi yang kita buat. Tapi bagi mereka jangan sampai kesulitan. Oke, IT itu harus bagus ya, tetapi jangan sampai membuat masyarakat pusing. Nah, sehingga harusnya penerapan IT itu bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar. Oke. Katanya dari mana desainnya, UI-nya user friendly. Friendly itu ya mudah digunakan, ringan untuk diakses. Jangan sampai webnya memang keren, tapi pas dijalankan loading terus ya, bisa jadi kabur gitu. Terus berbelit-belit menyimpan menu, harus masuk sini, masuk sini, masuk sini. Itu. Bagusnya menu yang paling penting disimpan di paling mudah terjangkau. Contohnya di atas, di header, atau di bawah, atau di samping, tapi paling pas lihat aplikasi itu, oh kelihatan. Di sini ada sedikit perbedaan UI UX. UI yang ini nih, desain antarmuka yang fokus pada keindahan dari sebuah tampilan dan pemilihan warna yang baik. Jadi indah, menarik, warnanya tidak bikin sakit mata, itu ya.
Nah, ini bisa logo, warna, tipografi, mempercantik situs yang kita miliki. Sementara user experience meningkatkan kepuasan pengguna situs-situs itu web atau selain web juga sama saja. Nah, sehingga nanti diharapkan pengguna itu dapat memanfaatkan fasilitas yang kita tawarkan melalui web dan ingin kembali lagi untuk mengakses aplikasi yang kita buat. Nah, gitu. Aplikasi itu diingatkan bisa web atau selain web ya. Bisa mobile, bisa desktop. Oke, ini referensinya di web kedua di bawah nanti kita lihat ya. Ini perbandingan dari UI dan UX. Nah, yang dari 1, 2, dari 4 saya melihatnya yang inilah, memahami animasi dan desain yang interaktif. Nah, yang UI. Kalau yang ini melakukan user dan usability testing. Nah, nanti kita akan praktekkan selain bagaimana mendesain menggunakan Figma, kita juga harus bisa melakukan user dan usability testing, pengujian user experience, pengujian usability. Nanti apakah mudah nggak digunakan oleh calon pengguna kita, atau oleh pengguna kita kalau sudah di launching. Nah, ini bisa jadi satu skripsi. Membuat desain di Figma, langsung nanti di share ke responden. Ya, responden itu mirip anak-anak sekolah yang kira-kira dijadikan target oleh kita akan menggunakan aplikasi yang kita buat. Mereka menyukai enggak? Mereka merasa mudah enggak dengan aplikasi yang kita buat? Nah, disinilah kita nanti berfokusnya. Oke, di akhir pembahasan ini akan saya berikan contoh-contoh bagaimana mereka menerapkan user dan usability testing. Oke. Nah, tujuan user experience dibaca saja yang ini, intinya menyenangkan sehingga pengguna itu menyenangkan dan mudah kan. Pengguna itu akan merasakan manfaatnya dan mungkin saja akan kembali menggunakan situs atau web yang kita buat. Oke, baca saja sampai ke bawah. Nah, ini metode user experience-nya, ini juga bisa dibaca di referensi nomor 3. Yang jelas ini lebih mengedepankan kebutuhan user ya, kebutuhan user, dan di sini ada titik tekannya nih, keep it simple stupid. Nah, jadi aplikasi yang bagus itu sederhana. Kalau di sini kalau diterjemahkan berarti tetapkan aplikasi itu sederhana dan bodoh gitu. Jadi seakan-akan tidak hebat, tapi pengguna bisa merasakan manfaatnya. Daripada pas dilihat, wah keren banget nih desainnya, tapi pengguna pas mau pakai bingung apa dulu, ngeklik apa dulu. Ini ilustrasinya atau analoginya, kalau istilahnya kiasnya ya, kiasnya kita membaca banner-banner atau spanduk-spanduk yang ada di yang di pinggir jalan, itu ada desainnya yang bagus sekali, tapi kita ketika melihat dari elf, wah itu kan nyemprung gitu, nyemprung gitu, cepat sekali kan ini perjalanannya, jadi nggak sempat melihat. Bahkan ketika pakai motor agak santai, tapi tidak terlalu santai, tidak bisa terbaca teksnya. Nah, itu menurut saya itu belum IMK, belum memenuhi interaksi manusia dan komputer yang bagus, belum memenuhi tujuan dari user experience ini. Yang bagus itu pas mau lihat itu bakso, berarti udah tahu di sana itu bakso. Nah, tinggal hiasan-hiasan untuk tulisan baksonya itu dibaguskan. Itu user design, user interface ya, user interface design ya. Dibagus-bagusan sehingga menarik dan terlihat bonafit, tapi tetap targetnya tulisan bakso itu harus jelas itu. Jangan sampai desainnya bagus sekali, tulisannya kecil, warnanya
agak silau-silau, ya gimana mau beli, gimana mau tahu, kecuali orang-orang yang memang sengaja mencari tempat jajan baksonya, udah pernah dengar dari orang lain ada di jalan anu, ya itu dicari. Ini mah harusnya yang lewat, set, oh itu bakso, ah itu beli, set itu bala-bala, ah itu beli, gitu. Pas set kelihatannya bala-bala, langsung terlihat desainnya, wah sangat menarik, sangat natural, itu penambah semangat bahwa calon pembeli bala-bala bakwan itu akan segera akan segera mampir di warungnya. Nah, gitulah. Oke. Oke. Selanjutnya di sini ada, nah untuk user experience ini yang biasa saya pahami lebih praktisnya kita ke kuesioner. Kuesioner itu bisa dilakukan menggunakan manual, bisa juga online, tapi sekarang sudah banyak yang online. Salah satunya kalau tulisnya pakai Google Form. Nah, tapi kalau mau pakai kertas juga masih sah-sah saja, hanya mungkin kurang efektif ya. Harus dicetak dulu, disebar dulu. Kalau Google Form tinggal sebar via linknya via WA atau ya medsos yang lainnya, media komunikasi yang lainnya, isi kita tampung. Bahkan hasilnya kita sudah mendapatkan data itu di spreadsheet yang mirip Excel, dan nanti mudah sekali mengolahnya, nggak usah mengetik lagi, mengentry lagi. Oke, jawaban-jawaban dari responden. Nah, ini ada di sumber nomor 4. Nah, di bawah ya, di referensinya. Katanya user experience questionnaire ini bertanya tentang daya tarik, apakah pengguna menyukai atau tidak menyukai produk yang kita buat. Nah, terus ini kejelasan, jelas tidak sih, mudah enggak. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Efisiensi, bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang sederhana? Nah, berarti harusnya ini harus bisa digunakan dengan usaha yang sederhana. Enggak harus mendatangkan dulu pakar, bayar lagi, enggak. Mirip kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube kan, kita hanya membaca tutorial yang ada bertebaran di internet udah bisa. Nah, itu berarti efisien ya. Ketepatan, baca saja ya. Nah, ke bawah. Oke. Nah, nanti di sini ada contohnya UEQ, ini singkatan tadi ya. User Experience Questionnaire. Ada 26 komponen, pilihan jawabannya ada 7 yang ini. Contohnya ini sangat baik sekali dari Pak Santoso. Dari Pak Santoso memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Ini pilihan jawabannya, menyusahkan atau menyenangkan. Tidak dapat dipahami. Berarti semakin ke kiri semakin tidak dapat dipahami, semakin ke kanan berarti semakin dapat dipahami. Nah, inilah yang harus diisi nanti oleh responden, oleh siswa kita atau oleh teman kita yang dijadikan responden untuk mengisi kuesioner seperti survei. Kalau yang masih pusing dengan kuesioner, kita suka ditanya, siapa presiden pilihan Anda? A. Ucok, B. Ucik, gitu. Jadi dipilih. Nanti dikumpulkan mana yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan survei yang kita lakukan, gitu kan? Kalau di presiden, nah ini juga begitu. Oke. Nah, ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, ke bawah 26. Tadi katanya ada 26 komponen. Oke. Yang pilihan jawabannya ada 7. Nah, ini 7. Oke. Nanti kita praktekkan, kalau pusing bisa diskusi. Oke. Nah, untuk kuesioner bisa di-download dari sini. Nah, bisa di-download di sini, ada berbagai macam bahasa
kita bisa menggunakan bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja. Oke. Kalau mau bahasa Indonesia silakan. Tapi harus lihat calon pengguna aplikasi kita ini ngerti bahasa apa, ya harus lihat. Jangan sampai yang ngertinya bahasa Sunda kita kasih bahasa Arab. Oke, selanjutnya di sini ada usability atau mungkin juga user experience. Ini ada di sumber nomor 5. Nah, kalau untuk mengetes atau testing atau pengujian usability ada istilahnya system usability scale, SUS. Nah, inilah contoh-contoh pertanyaannya. Tapi saya bisa saja ini mengubah pertanyaan ini. Nah, kalau gini kan saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Tidak berbentuk pertanyaan kan, bisa saja saya ganti. Apakah Anda akan menggunakan sistem ini lagi? Bisa saja begitu. Ya, tidak nantinya ya. Nah, terus ke bawah ini kalau untuk skripsi tinggal gunakan saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, tetapi referensinya harus dicantumkan. Oke. Nah, yang penting kan dari kuesioner ini bukan apa saja pertanyaannya, yang penting pertanyaan itu ada referensinya, tetapi nanti hasil pengolahan datanya, jawaban-jawaban dari responden itu menentukan apakah web yang kita buat itu bagus atau tidak. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah ini ada pilihannya sangat tidak setuju, sama seperti di atas. Kalau tadi diginikan ya. Nah, oke. Nah, saya mendapatkan dari tesis teman saya tentang user computing satisfaction. Apa ini teh? Tingkat kepuasan end user, pengguna tingkat akhir, ya pengguna yang nanti pengguna masyarakat awam gitu yang akan menggunakan. Tetapi kalau memang aplikasi diperuntukkan bagi lembaga saja, berarti di lembaga itu level mana yang paling rendah yang akan menggunakan itu. Gitu. Maka itu disebut end user. Oke. Tidak selalu harus masyarakat awam. Oke, ini contohnya. Aplikasi sistem memberikan informasi mahasiswa bekerja, relasi perusahaan, dan informasi. Nah, ini pilihannya sangat tidak puas, cukup, begitu ya. Puas, sangat puas. Total respondennya ini ada 26 katanya. 26 responden. Nanti akan diisi, ini berarti yang bilang cukup 1, yang tidak puas 0. Ini 0. Ini jangan dipaksa. Jadi user biarkan saja mengisi sesuai apa yang dia lihat dari web atau aplikasi yang kita ujikan. Oke. Ternyata di sini ada yang merasa puas 13 orang, sangat puas ada 12 orang. Lumayanlah puas ke atas, berarti menyatakan bahwa 13 tambah 12 berapa ya? Matematik 25 ya. 25 orang menyatakan puas, menyatakan bahwa setuju aplikasi ini memberikan informasi mahasiswa bekerja, relasi perusahaan, dan informasi seperti ini bagus untuk variabel ini ya, untuk pertanyaan ini. Oke, terus nah ini juga terus ke bawah tuh. Yang terakhir, apakah sistem menyediakan informasi divisi CNP terbaru? Nah, begini. Oke. Selanjutnya ke bawah ini juga ada lagi nilai presentasinya, jadi dijumlahkan berapa persen yang puas, ada 50%. Nah, ini ada presentasinya, jadi nanti disimpulkan udah di presentasi ini, apakah banyak yang puas dengan aplikasi kita yang disebar melalui kuesioner, atau banyak yang tidak puas. Kalau banyak yang tidak puas berarti harus diperbaiki. Oke, kalau menetapkan harus berapa persen yang dikatakan aplikasi itu layak dilanjutkan atau tidak diperbaiki, berarti contohnya tergantung referensi. Ada yang 70% ke atas, ada juga ada yang 50% tambah 1 ke atas, itu dianggap layak, tergantung referensi yang kita gunakan. Ada lagi di sini skripsi tentang usability. Nah, ini mahasiswa bimbingan saya.
menggunakannya kalau ini secara online ke 30. Nah, menggunakan ini ada mana ya? Nah, match design. Nah, nanti ada linknya ya, match design. Jadi ini mahasiswa membuat desainnya melalui Figma, terus dikonversi menjadi HTML. Setelah itu di apa? Diunggah ke match design untuk di tester ya, di testing oleh diuji oleh tester. Nah, maka muncullah hasilnya seperti ini, 30 dari total tester. Nah, di sini ada 21% misklik, rata-rata durasinya 4,9, suksesnya 76. Berarti 76. Sebentar ya. Sebentar, tanggung record materi. Oke. Jadi 76% ini menyatakan sukses atau bagus lah, berarti ini layak untuk digunakan atau bagus desain web ini. Oke. Nah, yang tadi kalau untuk melakukan testing secara online yang dilakukan oleh Raffi dari Testing Usability menggunakan Maje.co. Tetapi kalau kesulitan boleh secara manual seperti pertanyaan-pertanyaan tadi di atas langsung dibuat ke Google Form. Sebar saja ke responden kita. Oke. Ini referensinya. Jadi kalau di atasnya 1, 2. Nah, yang ini terakhir bagaimana ilustrasinya penghitungan mudah hasil kuesioner. Nah, di sini contohnya ini daftar pertanyaannya, 3-nya hanya yang dituliskan pertanyaannya mengacu ke referensi yang di atas atau referensi lain tentang user experience. Terus responden 1, 2, 3-nya berarti contohnya siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4 begitu ya. Nah, ini nih ditetapkan bahwa kalau tadi kan dari sangat tidak puas sampai sangat puas, ikuti aturan itu. Tetapi ini agar mempermudah hanya ya dan tidak saja. Apakah sistem ini mudah digunakan? Nah, berarti kalau ya berarti kasih angka 1. Kenapa di sini tidak ya? Agar mudah nanti menghitungnya. Kalau ya harus dikonversi lagi, yaitu menjadi 1. Dihitung, dijumlahkan. Kalau ini kan harusnya otomatis dijumlahkan. Nah, di sini yang memilih ya ada berapa yang menjawab ya itu? Ada 9 orang atau 9 siswa, 9 responden. Yang tidak 1. Berarti kalau dilihat persentase contohnya 70%, minimal 70% harus menyatakan mudah. Nah, berarti ini sudah aplikasi yang kita buat itu sudah memenuhi syarat karena ini ada 9. Oke. Ini juga apakah fitur sistem ini berjalan dengan semestinya? Ini ada 8 orang. Ini contoh saja, ngacak saya juga. Aplikasinya juga nggak jelas. Ini hanya ilustrasi penghitungannya. Tuh, 2 yang menjawab tidak. Jadi lupa ini tidak ya. Yang ini 8 orang yang menyatakan bahwa fitur itu berjalan dengan semestinya. Lumayan di atas 7 ya. Di atas 7. Nah, berarti fitur aplikasi yang ada dalam penghitungan kuesioner ini bisa dikatakan bagus. Nanti kan dipresentasikan nomor 1 bilang puasnya berapa, 2 bilang puasnya berapa, langsung dijumlahkan nanti total secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan pertanyaannya contohnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, dari keseluruhan meskipun setiap pertanyaan itu kan ada jumlahnya ya. Nah, maka harus dipresentasikan secara keseluruhan apakah banyak menjawab puas, mudah, positif, pokoknya positif terhadap web yang kita ujikan atau mereka banyak yang kecewa. Nah, kalau banyak kecewa berarti harus diperbaiki. Apalagi nanti kalau untuk skripsi bahkan untuk dijual. Kalau untuk dijual banyak yang merasa kecewa berarti atau tidak puas, maka segera harus diperbaiki aplikasi yang kita buat. Cara menghitung lebih detailnya nanti
kita bahas lagi, khususnya yang ini ya. Nanti kan kalau ini baru mentotalkan dari sini sampai sini. Nah, nanti secara keseluruhan apakah dari 5 pertanyaan contohnya, oh ini berarti 6 ya, 6 pertanyaan 6. Dari 6 pertanyaan berapa persen yang menyatakan puas? Nah, gitu lah. Oke, kalau contohnya di sininya ada 4 fitur, 4 ini kan bisa dikatakan fitur juga. 4 indikator menyatakan banyak yang puas, berarti tinggal 2 memang harus diperbaiki. Tetapi kadang-kadang kita bisa launching walaupun masih harus ada yang harus diperbaiki. Tetapi contohnya dari 6 yang menyatakan puasnya hanya nomor 1 saja. Yang ke bawah nama tidak puas, tidak puas, tidak puas, atau negatif, negatif, negatif. Berarti jangan di launching, harus diperbaiki dulu. Begitu teman-teman. Selamat mencoba hitung-menghitung. Kalau pusing nanti kita buatkan kuesioner dulu, nanti menghitungnya kita bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing cing.